Oh, sama itu. Cermin tuh satu lagi cermin cembung ya. Bener gak sih? Nah, kalau cermin cembung ini sifatnya cuma satu, guys. Cuma maya tegak diperkecil. Oke. Dengan nilai F-nya negatif. Salah. Salah, cuy. Salah, cuy. Salah, cuy. Nilai F-nya negatif. Kalau maya berarti S aksennya berapa? Apa? Positif, negatif? Negatif. Negatif. Udah. Persamaannya sama kok. Ah, bener negatif X aksennya. Iya. Oh, berarti selama ini aku salah dong. Tuh, di sini nanti hasilnya ininya negatif, ini juga negatif. Yang ini yang positif. Udah selesai dunia persilatan. Gampang. Contohnya, contohnya ada di spion. Sebenarnya contohnya sering banget dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ada spion sama Itu cermin yang kaca pertigaan. kaca-kaca Dan apa membuat perempat? mobil itu loh. Cermin pertigaan jalan tahu nggak? Yang warna oranye. Iya, yang oren itu kan oren Kayak keren. yang kelihatan banget yang bunga. Gitu. Jadi bisa lihat dari sini dari belokan. Bisa dibelokan tuh. Biar tahu, wah ada mobil di situ tuh. Kayak gitu doang. Sederhana. Kalau misalnya diperkecil berarti nilai M-nya lebih kecil dari satu. Contoh misalnya gini deh ya. Oh, gambarnya begini nih. Gambarnya begini. Terus ini nanti di sini ada F, lalu sini ada R. Nah, ini letak bayangannya biasa letak bendanya biasa di sini nih. Bendanya. Misalnya letak bendanya berapa ya? 20 cm aja lah, biar gampang. Di mana nilai R ini itu 10 cm. Nah, kira-kira fokusnya berapa? Lalu S aksennya berapa? Caranya sama. F itu R bagi 2, terus S aksen cara nyarinya dengan menggunakan F dengan super S ditambah super. Mana F-nya harus negatif. Minus berarti di sini. Tanyanya minus berapa? Berarti -5. -5. Minus 5. Minus 5, gitu kan? Sama dengan seper S-nya 20 tambah seper S set. Habis itu gimana Pak? Pindah ruas aja. Min seper 5 dikurang seper 20. Gitu. Main penyebut aja kalau udah begini. Nah, udah kayak gini mah tematikanya mah jalan. Nih jadi 20 ya. 20 ini jadi minus. Minus berapa? 4 ya? Bener deh. Bener gak sih? Iya. Satu. Minus 1. -1. Hasilnya min Min 5. 24. 24 dari mana? 4 dari mana siapa yang nulis di 24 nih? Tuhan 24 Yesus. seper SI. Maka seper SI Bentar, bentar. sama dengan 20 per seper 5. Bagi min 5. Berarti itu dibagi 5 -1/4. -1/4 berarti X aksennya 4. Eh, 4. oh, iya. Gampang kan? Mana? Saya sambil lihat silabusnya deh, silabus. Ya, Pak, lebih lebih seru gelombang. Iya sih, gak salah, lebih seru gelombang.
nih Pak, aku pengen bahas yang gelombang bentar Pak. Ah, ya. Nih, bentar, bentar, apa sih namanya? Nih, ada bandul, ya kan? Salah. Ya, ini deh. Nih, di sini A, E, B, ini C. L-nya sama dengan 40 cm ya. Nah, kalau misalnya mau cari T kan berarti 2V akar dari L per G kan. Betul sekali. Ini V-nya nggak usah dipakai kan. Jadi T sama dengan 2V akar dari 40 dibagi 10 kan 4. Ah, mohon maaf, itu 40 cm harus dijadikan meter dulu. Oh, meter dulu. 0, 0,4 bagi 10. 0,4 010. Berarti 0,04 dikali 2. Itu dong konsepnya dong. Kan ini 0,4 bagi 10 kan? Tuh Iya, enggak. Kan hasilnya benar. 4 per 100 loh. 0,04 kan 100 kan? Ah, oh gitu. Nah, berarti Oh akhir iya, iya. kalau diakalin jadinya 2 per 10. Betul sekali. Berarti 4 bagi 10 pi. Atau kita bisa tulis 0,4 pi. Kenapa pi-nya tidak ditulis? Karena merepotkan. Misalnya nggak diubah jadi 3,14 dikali 0,4. Mohon maaf, saya juga males ngitungnya. Gitu. Makanya di soal biasa ditulis pi doang. Ya, jadi V-nya itu harus dipakai gitu, nggak boleh pakai V aja gitu. Pakai ini pakai pi ini. Iya, maksudnya ini kan. Terus maksudnya nggak boleh pakai nggak usah pakai 3,14 gitu. Ya, karena Boleh kan nggak? merepotkan kan. Emang mau ngitung ini? Enggak. Boleh sih, bisa aja. Ah, kerajinan, Pak. Gak mau, Pak. Bisa aja 3,14 tuh jadinya 314 per 100 dengan 4 per 10 gitu. Enggak dulu deh. Males. Kerajinan, Pak. Kerajinan. Kan kayak gitu. Ya kalau mau rajin ya nggak apa-apa. Kan tidak salah juga orang rajin mah. Rajin salah, mager salah. Pusing juga. Gitu. Lagi gelombang. Mumpung saya bawa buku paket nih. Tapi buku paket lama sih udah hancur. Apa harus pakai buku paket juga ternyata? Nah, buku paket saya udah begini nih. Kelihatan nggak? Hancur, Pak. Tinggal Hancur. di Kelihatan, pegangan kelihatan. doang. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya gini, nih misalnya ada bandul nih, ya, ada bandul nih, memiliki periode T, ya. Ingat ya, bandul memiliki periode T. Kalau seandainya yang diubah kan biasanya L-nya nih, karena yang diubah adalah amplitudonya. Aduh, amplitudo. Amplitudonya diperbesar, maka frekuensinya gimana?
Maka periodenya gimana? Apakah semakin besar atau semakin kecil atau sama dengan atau tidak tahu? Nggak tahu, Pak. Bikin soal ada aja sih. Apakah semakin naik? Joshua bilang semakin naik. Nah, Joshua nanya semakin naik. Nggak tahu. Saya mau tanya dulu sama kalian dulu deh. Cel, naik, turun, atau tetap, Cel? Amplitudo itu yang apa sih? Aku lupa lagi. Amplitudo Amplitudo kalau nggak salah jumlah terjauh. getaran. Simpangan terjauh. Penyimpangan terjauh. Ya, simpangan Berarti itu ada hubungan sama jumlah getaran nggak tuh? Enggak. Kira-kira periodenya makin besar atau makin kecil atau sama aja? Oh, kayaknya mengecil deh. Sebentar, sebentar. Kalau amplitudonya makin gede, ya makin kecil. Kan ini ada hubungan sama jumlah getaran kan ya? Iya, bener. Amplitudonya makin, maksudnya nih, kita ayunya dari sini. Pasti kan ininya juga di sini terus balik lagi ke sini. Berarti amplitudonya luas, periodenya kecil. Kan nggak saya lagi buka pan. Nggak kelihatan Lagi ya? buka, lagi Enggak, pasti serius, serius. lagi buka itu ya, pet itu ya, pet itu, P apa itu namanya nggak tahu. Simulasi. Iya itu. Belum ya. Di aku nggak kelihatan. Kelihatan nih. Twing. Hmm. Enggak. Oh wow. Kan benar yang pet. Kalau di itu juga ada di Android. Aku udah ada di laptop Pak. Kok ada simulasinya. Thank you Pak. Yang di ini apanya? Tuh, itu amplitudonya. Semakin tinggi amplitudonya, semakin kecil periode getar. Oke, kita coba. Bayangin aja dah. Dan aplikasi sih. Penasaran kasarnya mana ya? Oke, kita coba cek ya. Oke. Eh, sekitar 1,6, sekitar 1 menit 6 detik deh, 64 detik deh. Ah, periode ini periodenya nih dihitung nih kalian. Oh ya, nggak bisa. Oh, di play dulu dong. Nih periodenya segini ya. Lihat ya, 1,71 ya. Udah ya. Nih ya, Iya, iya. amplitudonya kita simpangin jauh. Tadi periodenya 1,7161 kan. Iya. Satu Kita koma play. tujuh satu aja Pak ambilnya. Ya, kita play. Periode makin kecil, percayalah. Wah, nggak jadi. Makin gede. Harusnya, coba kita cek. Benar nggak? Kok mengecil, Pak? Nih, Mengi nih, eh nih, nih, nih. Membesar, maksudnya membesar sih. Saya Kok bikin membesar? 40 ya. Saya bikin 40 ya. Yang Oh, saya tadi hitung adalah membesar. periodenya. Oke, 1,73. Tadi benar sih awal. Tadi awalnya berapa ya?
1,71. Oh, berarti naik ya? Kalau misalnya jadi segini, Baik. Sorry. frictionnya nggak ada ya. Lengthnya tetap, phase-nya tetap. Periode kita mainkan, makin ini ya dia, makin gede ya. Naik, makin naik. Berarti bisa disimpulin dong Pak, semakin luas amplitudonya semakin gede, semakin meningkat juga periodenya. Bisa dibilang seperti itu. Periode. Gampang kan? Itu. Walaupun pada aslinya sebenarnya amplitudo ini tidak mempengaruhi periode karena kan perhitungannya 2 pi akar L per G kan. L itu kan panjang tali kecuali kalau misalnya panjang talinya kita tambah. Nih, misalnya amplitudonya kita bikin 30 deh. Nih saya bikin 1 meter ya. Coba kita mainkan. Mari kita mainkan. Wah, periodenya berapa? 2. 2,0410. Mau mesnya saya naikin, tetap kan. Mesnya saya kurangin. Periodenya tetap. Jadi mes tidak mempengaruhi masanya. Jadi masa Pantesan di tidak urutan mempengaruhi. masanya nggak ada. Tapi kalau misalnya lengnya saya turunin jadi segini, coba periodenya berkurang nih pasti. Oh, kenapa? Karena lengnya berkurang. Itu makanya di rumus itu betul tuh. Yang ini Yang T sama dengan T per N atau yang T sama dengan 2 V akar T L per sama dengan 2 pi akar L per G. L per G. Kalau L-nya naik, maka T-nya juga naik. Gitu. Oh, pantesan aku bingung. Gitu. Gampang kan? Gampang. Gampang buat Bapak karena Bapak gurunya. Pasti gitu, Win. Iya, di 8A di 8 kayak gitu. Saya mematikan WA dulu. WA-nya matiin dulu. Rusuh. Jadi jawabannya di perpustakaan. Jos kayaknya lu pertama kali bener deh. Apa? Sumpah. Apa, Sal? Kayaknya lu pertama kali bener deh. Nah, kalau misalnya gelombang gimana contohnya Oh sih? iya, bener. Gelombang mah satu gelombang satu bukit satu lembah. Gampang. Tergantung. Ya, kalau Kalau satu transversal itu begini. iya Kalau tergantung. misalnya Ah, si itu rapatan, oh, iya terus apa sih? rapatan ditambah peregangan. Saya, Bapak, ya, kalau yang rapatan sama peragangan kayak per di pulpen gitu bisa dihitung kan? Iya, bisa, bisa mah kan? kecil banget. Tapi kan Kalau bisa pak. soalnya kalau kita narik terlalu keras, yang ada dia nggak balik lagi tuh per, Oh iya, iya. rusak yang ada. Iya, Nggak harus Oh, juga sih, Pak. berarti gaya kita harus dikurangin dong. makanya jangan banyak gaya. Enggak gini pak. Tapi kalau kalau kita narik per di pulpen kan nggak balik-balik. Sebenarnya gaya yang dibutuhkan itu gaya gaya berapa gaya sih? Ya, gantung. Berarti kita sharing neracanya dulu tuh, sharing neraca pegas. Itu paling. Pak. Neraca pegas itu di nanometer ya? Iya, betul sekali. Ya, sorry, dinamometer ya. Iya, oke. Nih, saya ada soal lagi nih. Kalau yang gelombang nih.
Jadi ada gelombang air laut, kecepatannya itu 30 meter per second. Biasanya kan kalau gelombang laut kenceng-kenceng ya. Jadi yang dikasih tahu bukan langsung lambdanya, tapi yang dikasih tahu adalah jarak dua puncak berdekatan. Nah, ini nih, menarik sekali saudara-saudara. Berdekatan adalah 10 meter. Pertanyaannya adalah, hitunglah, hitung jumlah gelombang yang menimpa pantai lama 1 menit. Menimpa pantai lama 1 menit. Gitu. Berarti yang kamu harus cari apanya dulu nih? 1,5 dikali 60 berapa? 0,5 dapat dari mana? Kan dua puncak berdekatan. Kalau ada dua Oke, puncak. Anda kena tipu. Selamat, Anda kena ilusi. Anda kena genjutsu. Ah, Kok gitu? Karena dua puncak berdekatan itu kan begini ya. Bener nggak? Bener kan? iya. Lihat, ini kita sudah dapat satu lembah, betul? Yang ini setengah bukit, yang ini setengah bukit. Kalau ditambah jadinya satu bukit, betul? Satu bukit dan satu lembah itu berarti satu, Tuh gelombang. satu gelombang. Satu gelombangnya 10 meter. Artinya adalah lambdanya 10 meter. Kayaknya kayaknya segini nih. Kayaknya segini. Berarti gimana cara nyari? Apa cari dulu? Cari F-nya dulu deh. Gitu. F-nya gimana cara nyarinya? F sama dengan lambda per V. Lambda per V, V, iya benar V. per F. V, 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 V. Kecepatan. P sama dengan lambda kali F. Nah, itu kan rumusnya berarti F sama dengan Berarti 30 lambda. sama dengan 10 kali F gitu. Di F-nya sama dengan ya ya. Ya. F. 3 Hertz. Selama 1 menit berarti N sama dengan F dikali dengan waktunya. Oh, Dapat 3 Hz, waktunya 1 menit berarti 60 detik. Artinya 180 bang. Sederhana kan? Ada yang mau tanyain? berarti kalau dua bukit, dua setengah gelombang. Dua bukit Maksudnya dua puncak berdekatan, berarti dua gelombang. dua setengah dong. Kok dua gelombang? Iya deh benar-benar. Bapak, Itu kan dua bukit, dua puncak berdekatan. Dua puncak berdekatan kalau Gini kan, dari sini ke sini, benar dapat dua. dua. Dah, ada yang mau tanyain tentang Bapak, kayak Pin? itu kan F sama dengan 3 Hertz. Itu dapatnya 10 kali 3 kan? Iya, 10 kali 3, 30 bagi 10. 30 bagi 10 kali. Oh, 30 bagi 10 dapatnya 3. Baru nanti masukin nilai N, ya, cari nilai N. Sederhana itu. Sederhana itu. Waktu pas ketemu soalnya pusing kita. Biasanya sih yang bikin pusing salah ngitungnya. Ya kan kayak PH kemarin salah ngitung, salah ngitung. Akhirnya ya begitu lah. Vin, Mama Acel, saya minta itumu apa? Minta tanda tangan. Ini udah Oh iya, bentar, Pak.
Nih. Ah, Beneran nih. Aku private ya, Pak. kirim di WA aja nanti biar itu. Aku SS ya. Buat apaan SS? Hmm? S. Tanggal berapa guys? Kirimnya di Kapanasang atau yang Pak Yosef? Pak Yosef aja Pak Yosef. Download aja, Pak. Karena kapan asal aja soalnya saya buat di ini di web web saya pakai yang itu. Saya Ah, saya untuk screenshot ke Bapak ya TTD saya. udah kalau si itu kan Joshua Oh. udah. Joshua mah saya pakai tahun lalu. Pak pakainya Pak Yosef atau yang mana nih Pak? Kapan asal? Yang kapan asal aja. Bilangin Kapanas. Sorry, budek. Lagi tuh, tinggal lagi bermasalah. Nah ini Pak udah saya kirimin ya. Ya udah. Sip. Tenang nggak dipakai buat pinjol kok. Pak Yosef. Ada lagi yang mau nanya, ditanyain? Selasa besok saya ada acara ya. Semoga tidak ada. Aman nih. Kalau tidak ada. Kalau Rabu saya balik ke Bekasi. Ya, tidak ada yang mau ditanyain. Jos itu apaan? Alpha, beta, gamma, sigma. Mana W? W mana W? Aduh, mana omega nih omega? Delta. Dah ada yang mau tanyain? Enggak. Apalagi sih materi yang belum kita bahas? Konstanta kebegas. Jelas. Besaran sudah, cahaya cermin, lensa belum nih, lensa belum kita otak-atik. Iya lensa belum. Oke, dan hukum Newton kayaknya udah PH juga sih. Udah PTS nih. Kayaknya kita harus ulang deh, Pak, karena ada rumus yang ini loh. Eh, Oh, minggu tahun lalu keluar emang kayak gitu-gitu. Kalau salah ada deh. Ya udah, kita bahas. Gila. Lu cari resultan kan? Ya itu Ya, resultannya ya. Yang Gila. kalau dua gini loh. ya itu kan biasa pakai jajar genjang atau pakai poligon kan. Kita cuma suruh gambar doang kan. Iya. Tapi kan bisa aja keluar dari materi SMA-nya juga, Pak. Ya, itu enggak maksudnya kalau yang poligon. Nah, ini kan pakai yang jajar genjang kan. Ini resultannya gitu. Nah, resultannya dihitungnya pakai yang tadi. Akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 F1 F2 cos theta. Nah, biasanya untuk mempermudah cos tetanya ini cos 60 derajat di mana nilainya setengah. Gitu. Buset. Dia juga lagi di cos. Sudut istimewa kan udah di-share. Nanti di-share aja di itu cari aja di internet terus kop Sudut istimewa itu yang ini kan? 0, 30, Oh iya. 7, 45, Emang 5, 37. 37 itu sinnya 3/5, 4/5. Ini Oh. kebalikannya. Ini 4/5, ini 3/5. Ini setengah akar 2. Setengah akar 2. 60, 90. Gitu. Biasanya yang Kosin keluarin tuh ini nih 30. Oh, ini jarang banget ini.
Bagi 45, masukin ke sini pusing, jangan. Akar diakarin lagi. Kalau akar diakarin lagi sebenarnya bisa, tapi itu materi kelas berapa ya? Kelas 9. Kelas 9 materi matematik kalau tidak salah. Itu pun juga bukan akar setengah. Jadi tidak itu. Yang ini yang berbahaya. Saya mau tanya soalnya kayak gimana, nanya sama Yosia kali ya. Iya, tanya aja, Sir. Dirimu ada WA-nya kan? Maksudnya nomornya apa ada sih? Kirim, Jos. Kirim, kirim. Itu Yosia tanya Visaka. Dua itu. Kemarin mereka yang ngirim. Mereka yang ikut. Tidak? Oke deh. Udah malam guys. Mulai dari setengah 8 tadi. Jadinya besok gimana, Pak? Mau tetap latihan? Iyalah. Besok. Oh, besok. Besok mau jamber, Pak. Mau jam berapa? Besok peltam sih saya. Ya, Poltam. Janjian dulu lah, Sir. Jam berapa nih? Di sini aja. Janjiannya di sini. Di Zoom. Iya, bilang aja di Zoom. Ya udah. Jam berapa teman-teman? Sir, selesai peltam kapan, Sir? Jam berapa? Mulainya kalau jam setengah 2 ya selesai setengah 3. Oh, 1 jam setengah. Oh, bisa mulai kapan aja sih? Ya udah. Gitulah. Ini